Halo teman-teman, seperti biasanya gue Raven dari Flutter Flow Indonesia. Tapi untuk kali ini adalah segmen baru di channel Flutter Flow Indonesia, yaitu kita akan membahas updatean terbaru dari Flutter Flow. Ya, jadi per Februari tanggal 2 2024 Flutter Flow resmi rilis beberapa updatean dia ke publik nih. Mungkin kita akan bahas satu persatu ya, update-nya apa aja, terus apakah signifikan, dan kira-kira nanti ke depannya kayak gimana. Apakah akan kita bikin tutorialnya? Kita lihat dulu, oke? Jadi di yang pertama ini itu ada callback action, tapi bisa mengirimkan parameter. Nah, callback action ini kemungkinan sih mungkin ada yang pakai, mungkin ada yang enggak. Tapi biasanya callback action ini dipakai untuk mereka yang si widgetnya itu dijadikan komponen-komponen gitu. Nah, kalau yang masih awam biasanya kan widgetnya ya udah asal tumpuk aja. Tapi kalau yang sudah lebih pengalaman biasanya per widgetnya itu dipisah gitu. Contoh kayak ada widget kontainer, dalamnya ada beberapa teks. Nah itu kalau yang masih baru biasanya ya udah gitu aja. Tapi kalau yang udah berpengalaman biasanya mereka lebih suka membuatkan itu jadi komponen itu. Jadi si kontainernya dan beberapa teks tadi dikonvert ke komponen supaya nanti ke depannya si kontainernya itu, kontainer dan teks-teksnya itu bisa dipakai lagi dengan style yang sama gitu. Jadi misalnya bisa aja kita bikin sebuah UI kartu gitu. Nah itu si kartunya ini kita nggak usah bikin lagi, kita tinggal jadiin dia komponen, terus nanti parsing parameter dan lain sebagainya. Nanti si komponen ini bisa langsung kita pakai lagi di tempat lain tanpa harus kita desain ulang dari teksnya, ukurannya berapa, ketebalannya berapa, terus fontnya apa dan lain sebagainya. Nah ini mungkin cukup membantu ya. Next ada data table. Nah ini data table ini sebenarnya kalau untuk mobile jarang banget dipakai ya. Biasanya orang lebih suka pakai list view, list style dan lain sebagainya. Tapi kalau memang case-nya diharuskan untuk pakai data table, ya mungkin ini opsi yang bagus. Di data table juga nih ada beberapa yang udah diubah. Di beberapa hari yang lalu juga gue sempat pakai data table ya, emang sudah cukup banyak perubahan dari fiturnya itu. Contohnya dia ada sorting itu jadi lebih mudah. So, ada tombol untuk select per recordnya, itu oke sih untuk manipulasi data, customize dan lain sebagainya. Lalu tampilan dari si paginationnya pun sekarang udah bisa di customize nih. Jadi oke banget buat kalian yang mungkin kalian bikin tampilan admin kan, karena Flutter itu bukan cuma buat mobile ya, tapi bisa buat web dan lain sebagainya. Jadi ya ini oke sih. Nah ini yang ketiga nih ya, ada pro ada kontra sih kalau dari gue sendiri ya. Kalau dilihat memang untuk yang sekarang mereka lebih mengedepankan konsistensi gitu. Jadi ketika kalian pilih warna, yang dikasih lihat pertama itu adalah warna dari tema yang kalian udah tentukan sebelumnya gitu. Nah tapi masalahnya di sini adalah tombol clear colornya itu kalian jadi harus 2 step gitu, lebih banyak ketimbang yang cara sebelumnya. Kalau cara sebelumnya kita tinggal pilih terus clear color, udah that's it gitu. Tapi sekarang ketika kalian pencet, kalian harus ubah dulu si tabnya, nanti baru ada tombol clear color. Itu
Jadi ada pro dan kontra. Mungkin pro-nya karena kalian akan lebih fokus ke tema, tapi kontranya ketika kalian ingin hapus itu agak sedikit lebih rumit. Enggak rumit sebenarnya, lebih ribet lah, lebih ribet. Oke, nah ini untuk para programmer nih. Jadi kalau sebelumnya udah ada namanya Flutterflow CLI, itu untuk menggunakan function-functionnya Flutterflow, menggunakan UI-nya Flutterflow ke dalam project Flutter. Nah sekarang si Flutterflow CLI ini punya apa ya sih, flag atau komen baru di dalamnya itu, yaitu adalah S module. Jadi si S module ini itu kerjanya adalah mengekspor kode project yang dari kode projectnya Flutterflow dijadikan modul-modul gitu. Jadinya nantinya keluarnya tuh lebih rapi, lebih enak dan lebih gampang untuk dipakai oleh developer Flutter. Nah ini cukup besar, cukup oke untuk para developer Flutter mungkin, karena kalau gue lihat di grup Facebook, Telegram dan lain-lain, kebanyakan orang yang pakai Flutterflow atau bahkan yang baru lihat-lihat Flutterflow itu sebelumnya udah pernah belajar Flutter gitu. Jadi ya untuk kalian yang masih nggak bisa pakai Flutterflow sepenuhnya, karena teman gue juga ada yang kayak gitu, yang sebenarnya Flutterflow itu untuk mempermudah, tapi karena cara berpikir dia sudah di Flutter, jadi dia agak kesulitan dengan Flutterflow. Jadi ini adalah opsi yang oke untuk seorang developer. Nah terus ada juga beberapa improvement atau ya kita bisa sebut update dari beberapa widget yang sebenarnya udah ada sebelumnya. Contohnya di pincode. Kalau kalian ingat pincode itu, atau kalian pernah coba, pincode tuh dulu defaultnya tuh 6. Nah sekarang defaultnya memang si 6, tapi kita bisa customize. Jadi si digitnya itu kita bisa ubah mau 3, mau jadi 5, mau jadi 10. Nah dengan begitu berarti si pincode ini gak cuman untuk verifikasi nomor telepon aja gitu ya, tapi juga bisa banyak lagi yang bisa diverifikasi. Contoh kalian bikin kode sendiri buat yang bikin kelas online yang ada passcode-nya gitu, kalian bisa tuh pakai pincode untuk masukin. Contohnya kayak masukin kode kelas ini ke pada kolom di bawah gitu. Nanti di bawahnya kita pakai pincode gitu. Itu bisa. Itu oke. Jadi gak harus 6 gitu. Jadi bisa 7 digit, 5 digit, 3 digit dan sebagainya. Terus di action, nah sekarang ditambah juga action buat yang menghapus multi select drop down. Jadi kalau misalnya kalian tahu ya drop down, nah itu bisa dihapus tuh selectnya melalui action gitu. Ini ada action baru. Terus ada juga ini yang paling gokil sih, soalnya sebelumnya kita tuh nggak pernah ngubah ID-nya, ID dari dokumen untuk ke Firebase atau Firestore database ya. Itu biasanya ID-nya kita nggak pernah ubah, tapi sekarang kita bisa custom ID kita sendiri dengan menggunakannya, tinggal dicentang aja, tinggal di onin aja, nanti ada kayak formnya gitu, kita bisa isi ID-nya di situ. Tuh oke. Jadi kita bisa customize. Terus ada beberapa implementasi. Ada implementasi UMP SDK for AdMobs. Oke. Ini untuk AdMob supaya kalian lebih mudah lagi untuk menggunakan AdMob. Lalu nah ini nih, kalau kalian ingat ya di
akhir tahun kayaknya itu Flutterflow ngasih update, yaitu kalian bisa bikin project Firebase kalian di dalam aplikasi Flutterflow. Tapi syaratnya tuh yaitu jadi banyak bakal redirect ke sini ke sana untuk permission ke Google-nya. Nah sekarang permission itu udah nggak ada lagi, jadi udah semuanya udah otomatis di handle untuk men-setup Firebase-nya itu. Nah habis itu ini semua update sudah selesai, lalu next yang sedang dikerjakan oleh developer Flutterflow itu apa aja sih? Nah salah satunya nih, dari beberapa bulan yang lalu setiap ada note update gini, dia selalu mencantumkan Flutterflow for Windows. Nah ini mungkin ya karena Flutter sendiri di Windows masih agak-agak kurang optimal, jadi dia tuh masih harus tetap butuh dukungan ke sisi natif. Nah mungkin ini karena seperti itu ya, jadi dia lebih lama gitu untuk proses membuat fitur ini. Terus ada ability untuk filter API group endpoint, oke. Lalu ada state untuk custom widget, ini oke banget sih, karena custom widget ini kadang kita beberapa kali tuh harus ya bikin state dulu, entah itu di page atau di app state gitu. Tapi ini kita punya state sendiri, jadi kita bisa bikin variabel sendiri di dalam custom widgetnya tanpa harus kita codingin itu kayak var sama dengan dan lain sebagainya. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk konten kali ini. Kalau misalnya kalian suka silahkan subscribe dan jangan lupa belajar. Stay tune aja dan bye. Halo teman-teman, kalian adalah bagian penting dari komunitas ini. Jika kalian suka dengan konten ini, silahkan subscribe, like, dan boleh juga kasih ide atau pertanyaan di kolom komentar Facebook dan Telegram.